I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Nadila Harsana Siregar. Saya mahasiswa dari Universitas Riau, jurusan Teknik Kimia, Program Studi D3 TPK, kelas B Angkatan 2021 dengan NIM 2107024447. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih produksi pembuatan dari asam klorida atau yang biasa disebut dengan HCl. Nah, sebelum kita masuk ke proses produksi, di sini saya akan menjelaskan apa sih HCl itu, lalu bagaimana fungsi dan pengaplikasiannya dari HCl. Selamat menyaksikan. Asam klorida adalah larutan akuatik dari gas hidrogen klorida atau yang biasa disebut dengan HCl. Asam klorida ini dalam konsentrasi menengah cukup stabil untuk disimpan dan terus mempertahankan konsentrasinya. Oleh karena itu, asam klorida merupakan reagen pengasam yang sangat baik. Asam klorida merupakan asam monoprotik atau asam yang mengion dengan melepas satu ion H+. Jika di dalam air, ion ini akan bereaksi dengan air atau biasa disebut dengan H2O. Bila terkena kulit, HCl bisa membuat kulit melepuh, terbakar, dan nyeri. Jika tidak sengaja tertelan, bahan kimia ini bisa menyebabkan nyeri seperti terbakar yang parah, sakit perut hebat, muntah darah, dan nyeri dada. Sifat-sifat fisik dan kimia HCl dapat dilihat yaitu ada sifat fisik, bentuknya cairan, kemudian dia tidak berwarna dengan titik didih minus 85 derajat Celcius, spesifik graviti 1,268, komposisi 99% dengan kelarutannya mudah larut dalam air. Sifat-sifat kimianya yaitu mudah menguap, beracun jika dihirup, korosif, dan tidak mudah terbakar. Adapun penanganan dan penyimpanan yang bisa diaplikasikan pada HCl yaitu simpan di tempat yang dingin, kering, dan mempunyai ventilasi yang baik, jauh dari material yang tidak cocok. Kemudian, jangan lupa mencuci tangan setelah memegang HCl. Mula-mula, umpan segar etilen dioklorida yang biasa disingkat dengan EDC sebanyak 1,2 dipompa dari tangki penyimpan sehingga tekanan naik menjadi 5,5 atm dan dicampur dengan EDC recycle yang berasal dari hasil bawah menara distilasi 2. Kemudian, campuran EDC ini diumpankan ke dalam vaporizer untuk menguapkan EDC karena fase reaksi di reaktor adalah gas. Kondisi operasi di vaporizer dengan tekanan 5,5 atm dan suhu 150 derajat Celcius. Lalu, uap EDC dipanaskan dengan menggunakan pemanas berupa gas panas hasil reaksi yang keluar dari reaktor furnace di heat exchanger 1 sehingga suhu naik menjadi 385 derajat Celcius. Setelah itu, gas EDC ini diumpankan ke dalam reaktor furnace di mana akan dipanaskan di bagian konveksi sehingga suhu naik menjadi 485 derajat Celcius dan selanjutnya ke zona radiasi di mana reaksi perengkahan terjadi dan suhu akhir reaksi itu 520 derajat Celcius. Hasil reaksi ini dialirkan ke heat exchanger 1 sehingga suhu turun menjadi 315 derajat Celcius dan selanjutnya ke waste heat boiler atau WHB sehingga suhu turun menjadi 200 derajat Celcius. Selanjutnya, EDC didinginkan dalam beberapa cooler sehingga suhu turun, lalu ditekan dengan kompresor sampai tekanannya naik menjadi 15 atm. Gas EDC ini kemudian diembunkan di kondensor sebelum diumpankan ke dalam menara distilasi 1. Nah, campuran senyawa HCl, VCM, dan EDC kemudian dipisahkan di menara distilasi 1 untuk memisahkan HCl
sehingga diperoleh sebagai hasil atas dengan kemurnian 99,9% dan ditampung dalam tangki bertekanan. Hasil bawah yang terdiri dari senyawa VCM dan EDC kemudian diumpankan ke dalam menara distilasi 2. Dalam menara distilasi 2 ini, VCM diperoleh sebagai hasil atas dengan kemurnian 99,96% dan ditampung di dalam tangki bertekanan. Hasil bawah yang berupa EDC di-recycle ke dalam reaktor untuk direaksikan lagi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.